Lanjut dulu. Jadi Israel tadi urutan keempat, Belanda urutan kelima. Saya juga udah pernah ke negara-negara ini. Bahkan di Belanda itu ya penjara itu nggak laku. Bahkan penjara itu di sana banyak dijadikan rumah ibadah. Ada yang dijadikan gereja, ada yang dijadikan masjid bahkan. Karena saya punya teman di Belanda. Nah, kebetulan dia sudah jadi murid saya sekarang. Dia pernah masuk Islam karena agama yang sebelumnya adalah Protestan. Dan saat itu dibimbing oleh seseorang untuk membacakan syahadat. Setelah baca syahadat kemudian diajarkan doa-doa. Pusing dia karena semua doanya katanya bahasa Arab. Dia balik lagi ke Eropa dan meninggalkan agama yang barunya itu. Balik lagi ke agama lamanya. Alhamdulillah ketemu saya. Kemudian saya jelaskan, agama itu jalan. Apapun jalanmu gak masalah. Yang penting kamu tekun di jalan. Silahkan tentukan mau pilih jalan mana. Dan dia mengatakan, tolong diajarkan. Kira-kira saya bagusnya jalan yang mana? Saya bilang, agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Itu aja yang paling penting. Tapi dia memilih jalan Islam. Kalau gitu, yuk saya tunjukkan. Begitu saya ajarkan. Saat itu dia bergetar dan menangis. Kenapa dulu ya waktu saya baca syahadat yang pertama saya kok tidak menangis, tidak ada getarannya, tidak ada rasanya? Ya iya, kamu kan cuma membaca saja, bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Oleh saya dibalik, menyaksikan dulu baru kamu bersaksi. Kan Nabi Muhammad juga membimbing orang-orang saat itu memasuki Islam begitu dulu. Diajak untuk menyaksikan baru bersaksi. Kalau menyaksikan kan alatnya mata. Kalau bersaksi alatnya mulut kan. Mulut ini hanya bisa berbicara kalau ada info dari mata. Tapi tentu saja urusan spiritual tidak ada kaitan dengan mata ini. Maka di Quran dikatakan fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Gunakan mata kesadaran. Itu yang disebut dengan mata qalbu. Itu yang namanya mata jiwa. Laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Telah datang bagi kalian semua al-basyair, penglihatan qalbu. Untuk kalian semua sudah diberi penglihatan itu. Sudah diberi. Wa man absyara falinafsi, dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, basyirah itu, maka keuntungan bagi dirinya sendiri. Wa man amiya fa'alaiha, dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu, maka kerugian bagi dirinya sendiri. Ini info dari Al-Quran bahwa sebetulnya semua manusia sudah dikasih basyirah, penglihatan kolbu. Siapa yang bisa menggunakannya, keuntungan bagi dirinya, dan siapa yang tidak bisa menggunakan, kerugian juga bagi dirinya. Inilah pilihan. Silakan, itu Quran kok, jelas sekali. Bahkan di Quran dikatakan urusan spiritual tidak ada kaitannya dengan mata ini. Makanya di dalam Quran ada gambaran, di Quran surat Al-Hajj itu digambarkan tentang sekelompok orang yang kemudian berteriak kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi karena dulu dia buta mata kesadarannya, maka pada waktunya dia dikumpulkan dalam keadaan buta bersama orang-orang buta. Baru dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku kumpulkan semua dalam keadaan buta? Padahal dulu aku orang-orang yang melihat. Jawaban Allah cuma begitu. Memang saat itu kamu melihat, tapi kamu hanya melihat dengan mata lahirmu. Padahal aku sudah kasih basyirah kepadamu dan kamu tidak menggunakannya. Maka di dalam Quran surat Al-Fatir kemudian Allah mengatakan, aku sudah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup. Kemana saja selama aku beri kesempatan hidup. Kemana saja. Bagaimana umurmu kamu gunakan. Itu sebetulnya yang diceritakan Allah dalam Al-Quran.